Kalau saudara mau bikin query lagi, berarti query yang ini silakan di-save. Misalnya nih, apa ya, query untuk yang blank ya. Terus saya klik OK. Nah, terus kalau misalnya kita mau bikin, sekarang kan kita mau menggabungkan beberapa field menjadi satu field tuh yang poin nomor 2. Nah, sekarang kita mau bikin query baru nih ya, supaya yang query yang tadi pertama itu tersimpan, nggak tercampur aduk dan nggak terdelete ya. Caranya gimana? Kita klik create, kemudian balik lagi query design. Ya, ini terbentuk query yang baru, terus kita masukin tuh yang mau diedit-edit itu yang mana, tabel yang mana. Nah, sekarang kita mau coba poin yang kedua, yaitu adalah menggabungkan beberapa field menjadi satu field. Ya, nah sebelum kita melakukan transformasi data, saya mau kasih lihat dulu nih ke saudara bentuk maksudnya menggabungkan dua field itu yang kayak apa sih ya. Kita klik dulu yang ini. Terus saya ceritanya sekarang mau gabungin dua field menjadi satu, yaitu saya kasih lihat ya ke saudara dulu. Field yang sebentar, saya carikan dulu ya. Tipe atau type. Nah, ini ada type-nya ya. Ada dua field yaitu type dan kode. Nah, dua field ini ceritanya akan kita gabung jadi satu. Tapi formatnya adalah tipe dulu di awal, kemudian selanjutnya baru kode. Jadi nanti saya ingin gabungin dua field ini, tapi formatnya tipe dulu baru kode. Sehingga kalau yang kita lihat baris satu ini kan, kodenya sekian, tipenya DB. Nanti saya mau ubah ke dalam field yang baru menjadi DB 10199 gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan di poin kedua ya, yaitu concatenating atau menggabungkan beberapa field menjadi satu field. Oke, kita balik lagi ke query-nya ya. Gimana tuh caranya untuk menggabungkan? Nah, tadi kita udah memilih mana field yang akan kita gabungkan, yaitu field yang kode dan tipe ya. Nah, terus si kode dan tipe yang digabungin itu mau kita pindah ke field apa nih ya. Kalau saudara lihat di sini tuh setelah tipe ya, udah disiapin beberapa field nih yang kosong. Nantinya akan diisikan dengan data-data yang baru yang sudah melalui proses transformasi data ya. Di sini ada kontak MI, kontak last name, first name, my test, dan seterusnya. Nah, kita mau coba masukin ke field my test ya. Jadi, kode dan tipe kita masukkan ke field my test. Oke, kalau sudah jelas, kita balik lagi ke query-nya ya. Kita mau masukin ke tipe, ke field my test. Klik di sini. Selanjutnya adalah kita akan isi field my test ini dengan gabungan isi dari kolom tipe dan kolom kode ya. Jadi kita klik ininya dulu apa update-nya dulu. Update itu di bagian desain ya. Kita klik desain terus klik update. Nah, nanti update-nya tertulis di sini ya. Update to. Nah, format yang akan kita pakai itu apa? Tadi saya bilang, saya mau ngubah susunannya nih, tipe dulu. Tipenya itu dalam kurung yang siku-siku ya. Type, lalu kurung tutup, terus kita kasih N, tanda dan, terus kita kasih kurung buka lagi yang siku-siku, code. Nah, gini ya. Type and code ya. Nah, terus habis itu mari kita lihat gimana hasilnya ya.
Jadi ceritanya kalau kita masukkan perintah ini, kita akan mengisikan field my test dengan type and code ya, yang diambil dari data field type dan dari field code. Nah, kalau sudah, silakan kalian klik run. Oke. Malform GUID constant. Oke, ini mungkin dia, oh ini nih tanda. Dia kasih tahu bahwa tanda kurungnya tuh salah ya. Harus diganti dulu kalau mau di run. Oke. Nah, ini ada notifikasi bahwa ini nanti mau mengupdate 23.267 rows loh. Mau dilanjut apa enggak ya? Kita klik yes. Oke. Nah, kemudian kita mau view hasilnya gimana nih. Nih, my testnya udah terisi semua ya. Tuh, coba kita lihat nih, format DB-nya aja ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua. Itu tuh kayak gak seragam gitu ya. Oke, nanti kita coba edit ya. Oke, udah berhasil ya untuk melakukan mengubah atau menggabungkan beberapa field dari dua field ya. Oke, ini sudah berhasil. Kita balik lagi ke yang view, design view ya. Oke, ini udah selesai. Kemudian kalau di bukunya Michael Alexander itu dibilang, ternyata tampilannya tuh kurang oke ya kalau misalnya menggunakan DB kode dulu baru tipe ya. Ternyata saya mau ngasih tanda titik 2 nih di tengah-tengahnya. Jadi pengen diubah lagi nih DB titik 2 baru 10199. Terus gimana caranya? Ya udah berarti kita pindah lagi nih ke design view-nya ya. Kita lihat ke design view-nya. Nah, kalau misalnya mau disisipkan tanda titik 2, berarti kita setelah type, terus and, tanda dan ya, terus kita masukin tanda titik 2, terus kita kasih tanda dan lagi. Nih, saya coba kasih spasi ya, biar nggak rengket-rengket. Oke. Nah, kalau misalnya mau dicek ya, nanti kita pindah aja tuh ke baris bawahnya. Nanti si komputer itu akan ngebenerin formatnya, udah oke apa belum. Ternyata tanda titik 2 itu harus diapit atau didampingi dengan tanda petik ya. Coba kita run. Nah, ini notifikasi untuk mengupdate. Terus kita klik yes. Kalau mau lihat hasilnya, silahkan lihat di datasheet view. Nah, ini hasilnya ya. Jadi antara DB sama kodenya itu ada tanda titik 2. Nah, kita udah berhasil nih melakukan transformasi data ya. Oke, kita lanjut ya. Kita balik lagi. Ini saya kasih nama dulu, kita save. Terus saya bilang ini query concatenating. Oke. Nah, kemudian query yang ketiga adalah query tentang mengubah huruf besar dan huruf kecil ya. Oke, coba kita lihat terkait changing case. Nah, saudara bisa menghapus query yang udah ada terus pakai query ini, atau saudara bisa juga melakukan atau membuat query yang baru ya. Caranya create, kemudian masuk lagi ke query design, lalu kita klik and drag lagi si tabel yang akan kita edit ya. Nah, di sini saya akan mengubah huruf besar dan huruf kecil untuk yang address ya atau alamat. Nah, seperti kita tahu kalau alamat itu nama jalan harusnya huruf awalnya itu huruf kapital ya. Oke. Nah, terkait mengubah huruf besar dan huruf kecil, kita harus tahu dulu nih
format yang dianut oleh Microsoft Access ya. Jadi kapitalisasi itu kalau menggunakan fungsi di Access itu ada 3 tipe ya. Saya tampilkan dari bukunya Michael Alexander, ada 3 tipe ya. Kalau misalnya kita mau mengubah kapitalisasi huruf ya. Nah, yang pertama adalah tipe 1. Kalau kita menggunakan tipe 1 atau kita masukkan perintah tipe 1, nanti semua hurufnya akan menjadi huruf besar. Kalau kita menggunakan tipe 2 akan mengubah semua hurufnya menjadi huruf kecil. Sedangkan untuk tipe 3 akan mengubah teks yang kita input menjadi huruf besar di awal kata dan sisanya adalah huruf kecil. Nah, kita harus paham dulu nih format ini supaya kita bisa memilih kira-kira yang paling cocok dengan keinginan kita itu yang mana ya. Nah, dalam kasus ini ketika saya ingin mengubah atau merapikan huruf besar dan huruf kecil pada isian jalan atau address, yang paling cocok menurut saya adalah tipe 3. Jadi kita akan menggunakan tipe yang nomor 3. Oke. Nah, selanjutnya kemudian kita klik update lagi. Kan tadi udah kita masukin nih field yang akan kita ubah address. Terus kita klik update. Update. Nah, ini update to-nya udah keluar. Kemudian kita masukkan update to-nya itu kita pengen bentuknya apa ya. Kalau mau mengubah huruf besar huruf kecil, perintahnya adalah str, itu karena string ya, jenis data yang ingin kita ubah itu string, lalu conv atau convert. Jadi kita akan mengubah atau mengconvert data yang berbentuk string. Nah, kemudian kita taruh dalam kurung buka ya. Kemudian, nah ini kita masukin nih field yang akan kita ubah pakai kurung siku-siku ya. Kita masukin address, kurung tutup, kemudian koma 3. Lalu baru kurung tutup yang biasa ya. Yang kurung siku-siku itu digunakan pada field-nya yang akan kita ubah. Oke, str, conv, kurung buka lagi yang siku-siku, address, kurung tutup siku-siku, koma, tipe 3 atau 3, baru kurung tutup. Setelah itu kita run. Oke, ini kita mau di-update nih, kita konfirmasi yes. Lalu kita lihat hasilnya ya. Nah, ini. Jadi setiap nama jalan akan diawali dengan huruf besar. Nah, seperti itu pengerjaannya ya. Oke, kita lanjutkan ke transformasi data yang berikutnya, yaitu tentang penghilangan spasi yang tidak dibutuhkan.